Shalom, jemaat Galilea yang kami kasihi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema pada saat ini, khotbah ini adalah mengalahkan Amalek, yang diambil dari Keluaran 17 ayat 8 hingga ayat 16. Saya akan bacakan. Keluaran 17. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Ayat 12, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Nah, saudara, kita akan kembali kepada khotbah. Tema daripada khotbah ini adalah mengalahkan Amalek. Nah, Amalek itu apa, saudara? Terlebih dahulu kita lihat musuh pertama. Musuh pertama yang menghadang perjalanan orang Israel yang sudah berhasil keluar daripada Mesir. Nah, Amalek ini setelah dipelajari adalah dari suku Edom atau dari keturunan Esau. Nah, kita melihat tentang bagaimana Esau dengan Yakub. Nah, Esau itu gambaran daripada kedagingan, daripada hal-hal yang bersifat kedagingan. Itulah orang-orang Amalek, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa perjalanan daripada orang Israel baru saja dia berhasil keluar daripada Mesir di bawah pimpinan Musa, melewati Laut Kosong, dan dengan cara yang spektakuler sekali. Nah, setelah keluar itu mereka berhasil keluar dari Laut Kosong. Musuh yang pertama itulah Amalek. Nah, Amalek tadi sudah saya katakan semua hal yang bersifat kedagingan. Di dalam Ulangan 25 ayat 17, saya bacakan, Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu
dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah lupa. Inilah firman Tuhan, saudara. Tuhan sudah memberikan kepada Musa, yaitu di dalam Ulangan ini, bagaimana dikatakan ayat yang terakhir, ayat 19 tadi, engkau haruslah menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah lupa. Nah, di sini itu maksudnya ditekankan oleh Tuhan kepada Musa supaya ingatan kepada Amalek itu harus dihapus. Karena tadi apa? Amalek berbicara yaitu tentang kedagingan. Hal-hal yang bersifat kedagingan itu harus dihapus daripada kehidupanmu. Nah, oleh karena itu mari kita juga belajar, kita juga diajar bahwa segala kedagingan kita itu seringkali akan menghalangi, yaitu bagaimana kalau kita sudah mau berjalan di dalam jalannya Tuhan, seringkali kedagingan kita ini seringkali menjadi penghalang. Secara gampang saja, seseorang mau ke gereja, nah dia melihat mendung, sudah mau hujan. Nah, seringkali itu timbul dua pertanyaan, pergi atau tidak? Kalau pergi nanti hujanan bagaimana? Nah, di sini saudara, ini seringkali bagaimana daging dan roh itu berperang. Apalagi kalau pada waktu zaman seringkali masih banjir, seringkali tanah mas masih seringkali banjir. Nah, di situ satu tantangan. Nah, kita lihat ciri-ciri orang Amalek itu menyerang orang-orang yang lemah, yang lelah, letih lesu, lelah pada barisan belakangmu. Jadi Amalek ini menyerang melihat musuh yang letih lesu, yang lelah, itu yang dituju terlebih dahulu. Itulah cara juga kuasa-kuasa kegelapan itu seringkali juga akan menghantam orang-orang yang lemah di dalam sebuah gereja Tuhan. Itu akan dihantam, diserang, supaya apa? Supaya mereka bisa keluar, mereka bisa tidak melayani lagi. Nah, ciri-ciri yang berikutnya dikatakan mereka tidak takut akan Allah. Mereka tidak takut. Nah, disinilah memang mereka orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Itulah Amalek, saudara. Nah, di dalam perikop ini tadi dikatakan kembali bahwa pada waktu mereka sudah keluar dari Laut Kosong dengan cara yang spektakuler, itulah musuh yang menghadang orang Israel di Rafidim. Nah, sekarang bagaimana cara Musa menghadapi Amalek, saudara? Kita lihat Musa sudah berhadapan dengan Firaun dengan perjuangan yang begitu
luar biasa sekali dengan tulah-tulah yang telah diberikan sampai yang ke-10. Nah, Musa itu sebagai seorang pemimpin, maka pada waktu dia menyadari di depan ada musuh, yaitu Amalek. Amalek ini yang menyerang, saudara, yang menyerang. Nah, dia lebih dulu mengangkat Yosua. Yosua diangkat sebagai pemimpin, sebagai panglima. Keluaran 17 ayat 9 ayat 10. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Ya jelas di sini Yosua dia diangkat sebagai pemimpin, sebagai panglima perang di dalam ayat 9 ayat 10. Nah, jadi tugas Yosua apa, saudara? Tugas Yosua setelah dia ditetapkan, maka dia harus merekrut orang-orang yang cakap untuk berperang. Di dalam Bilangan 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, orang-orang tersebut adalah laki-laki dewasa. Artinya laki-laki yang sudah berusia 20 tahun ke atas, yang mampu, yang sanggup berperang. Nah, di sini Yosua dia memimpin orang Israel untuk berperang menghadapi Amalek. Dan itulah tugas yang pertama daripada Yosua. Dia telah diangkat, kemudian Yosua merekrut orang-orang yang sudah dewasa. Nah, dewasa itu artinya dia punya rasa tanggung jawab. Dia mungkin usianya sudah 20 tahun tapi belum punya rasa tanggung jawab, itu disortir. Nah, di sini kita lihat juga bagaimana Gideon pada waktu merekrut orang-orang, mereka yang takut dan gentar silahkan pulang. Itu antara lain kriterianya itu. Yang takut, yang gentar itu disuruh pulang. Kemudian dilihat bagaimana dari cara mereka menghirup air. Nah, mereka yang punya komitmen dengan yang tidak punya komitmen. Nah, saya kembali lagi, ya, kita melihat bagaimana yang poin pertama, Yosua tadi sudah dilantik, dia merekrut orang-orang dan memimpin di dalam medan pertempuran. Berarti Yosua berada di garis depan. Yang kedua, saudara, nah, Musa tidak hanya berhenti di situ. Kalau yang satu di depan, di garis depan, itu yang sedang dalam memimpin peperangan. Musa, dia membuat satu tim, yaitu tim doa. Tim doa. Yang terdiri dari Musa, Harun, dan Hur. Nah, kita lihat Matius 18, saudara. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu ada di dunia ini, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku, Guru besar Tuhan, ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau hal inilah seringkali
Minimal 2 orang itulah suami istri, 3 orang itu mungkin ditambah anak atau mungkin rekan yang lain. Nah, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Firman Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan itu hadir di tengah-tengah satu unity di dalam nama Tuhan. Nah, kita lihat bahwa yang kedua ini, Musa, Harun, dan Hur ini membentuk satu persekutuan doa. Jadi tadi ada bagian yang berperang, ada bagian yang berdoa. Dalam sebuah gereja, ya, katakanlah hamba Tuhan itu berperang menyampaikan firman Tuhan. Nah, tentu ada orang-orang di balik itu yang berdoa, saudara. Yang berdoa dengan sungguh-sungguh, apalagi dalam sebuah KKR yang besar. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-12. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Amin. Nah, kita lihat yang ketiga, saudara, mengangkat tangan. Kita lihat mereka mengangkat tangan. Apa artinya mengangkat tangan, saudara? Mengangkat tangan itu berbicara, yaitu seseorang mengangkat tangan, itu artinya yang pertama meninggikan nama Tuhan. Menyembah Tuhan, itu mengangkat tangan. Kemudian tanda penyerahan diri. Jika seseorang mengangkat tangan itu tanda menyerah. Anda mengangkat tangan di hadapan Tuhan itu kita total menyerah di hadapan Dia. Dan tentunya harus disertai dengan bukan rutinitas, tapi punya sikap hati, yaitu kerendahan hati. Nah, kita lihat, saudara, Mazmur 28 ayat yang kedua. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Amin. Pemazmur di sini berkata, Tuhan, dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Ini pemazmur, doa daripada pemazmur kepada Tuhan. Daripada Daud, dia mengangkat tangan pada saat-saat dia dalam keadaan terjepit. Dia mengangkat tangan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Mengangkat tangan ke arah kiblat, yaitu ke tempatmu yang maha kudus. Nah, kita lihat bagaimana tentang mengangkat tangan. Ayat Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Di sini katakan menaikkan tanganku demi namamu. Nah, kita lihat pada saat
Musa itu mengangkat tangan. Musa mengangkat tangan, di situ terjadi yaitu mujizat, di mana kemenangan ada di pihak Yosua. Saat Musa mengangkat tangan, pada waktu dia masih kuat mengangkat sendiri, kemenangan di pihak Israel. Tetapi lama-lama tangan daripada Musa itu juga lelah, saudara. Dan Harun dan Hur, dia tahu. Mereka menopang. Mereka meletakkan sebuah batu. Musa dia duduk. Kemudian dikatakan yang satu memegang tangan lengan yang satu, Harun, dan yang satu memegang tangan yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam tim doa itu juga membutuhkan unity. Saudara, dalam sebuah gereja, di mana kalau ditetapkan tim doa, apalagi kalau itu dalam acara sebuah KKR, saudara. Kalau dalam sebuah KKR itu di mana tim doa itu unity dalam tim doa, kesehatian dalam tim doa itu sangat dibutuhkan sekali. Saya pernah ikut dalam sebuah acara KKR yang besar, saudara. Nah, di situ saya merasakan bagaimana pentingnya antara tim doa itu bersekutu satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu tidak mungkin dalam sebuah gereja, oh ini bukan bagianku lain. Nah, kita harus menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Nah, kita lihat, saudara, pada saat Musa mengangkat tangan, di situ kemenangan terjadi. Nah, kita lihat bagaimana mujizat itu luar biasa sekali. Bukan hanya Yosua berperang secara dengan hanya kemampuan daging, saudara, tapi di balik itu kita melihat bagaimana tangan Tuhan itu bekerja. Pada saat sebuah gereja dia menyadari pentingnya Tuhan ikut campur tangan. Kalau mereka menyadari bahwa dibutuhkan ikut campur tangannya Tuhan, disitulah pelayan-pelayan itu akan bersandar bukan pada kekuatan mereka, tapi pada tangan Tuhan yang ada, yang ikut akan berperang. Nah, saudara, yang berikutnya Keluaran 17 ayat 15-16. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dan ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-menurun. Amin. Nah, saya ulangi lagi. Musa mendirikan mezbah. Mezbah itu, sekali lagi, mezbah itu tempat untuk korban bakaran. Tempat yang dipersiapkan untuk memberikan offering, untuk memberikan korban bakaran. Dan kemudian dikatakan mezbah dan menamai itu Tuhanlah panji-panjiku. Apa maksudnya, saudara? Panji itu bendera. Bendera itu sebuah otoritas. Kita punya, Indonesia punya bendera merah putih. Nah, itulah
pada waktu Presiden RI yang pertama sebagai proklamator dengan wakil presiden. Nah, itulah bendera yang kemudian menjadi bendera pusaka. Itu dikibarkan pertama kali. Dan pada saat dikatakan bendera itu dikibarkan, bendera itu dinaikkan, saudara, bendera merah putih, itu tanda bahwa ada otoritas sebuah negara itu lahir, yaitu di mana negara Republik Indonesia itu lahir di bawah proklamator, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, kita lihat, saudara, kembali lagi tadi dikatakan Tuhanlah panji-panjiku. Kalau Musa mengatakan Tuhanlah panji-panjiku, itu artinya yang menjadi otoritas, yang menjadi bendera, panji-panji itu bendera, itu Tuhan. Itu simbol otoritas, tangan Tuhan, tangan di atas panji-panji. Di situ Tuhanlah panji-panjiku, berarti tangan Musa itu terangkat kepada otoritas. Mohon otoritas daripada Tuhan turun ke atasnya. Nah, saudara, kita lihat Musa dan semua Israel ini sangat bersandar kepada Tuhan. Kalau saya tarik kembali pada saat mereka dikejar tentara Firaun, pada saat Musa barusan keluar dari Mesir dan dia menghadapi jalan yang buntu, di depan adalah lautan Kolsom, di belakang tentara Firaun itu mengejar mereka. Nah, kita lihat bagaimana sekali lagi Musa tidak mengandalkan kekuatannya. Mau kemana dia lari, saudara? Musa, dia hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhan berkata, Musa, pakailah tongkatmu. Nah, kalau secara logika, saudara, tidak mungkin orang menghadapi depan itu air, depan itu laut. Tentu berpikir bagaimana ya, ada kapal, bagaimana ada, ya tentu semua ada di permukaan, di atas permukaan laut Kolsom. Tapi Tuhan berkata, Musa, pakailah tongkatmu, dan tongkat itu dipukulkan ke laut Kolsom. Maka dikatakan lautan itu dibelahnya. Lautan itu dibelahnya, saudara. Terbuka celah di mana dasar daripada laut Kolsom. Itulah yang menjadi jalan. Itu sesuatu yang tidak nalar, saudara. Di kanan kiri terbentuk dinding seperti dinding es begitu. Dan di bawah itulah jalan kelepasan. Jalan kelepasan bagi Israel. Bagi Musa, Harun, dan Hur. Dan Yosua dan rakyat Israel. Mereka lewat dasar laut Kolsom. Nah, mereka berhasil melewati. Tapi tentara Firaun, mereka melihat musuhnya lewat dasar laut Kolsom. Mereka juga mengejar, saudara, mengejar. Mereka juga masuk, yaitu ke dasar laut Kolsom. Tetapi pada saat Israel sudah sampai di seberang sana, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, pakai kembali tongkatmu. Nah, kita lihat lautan itu nutup kembali. Laut Kolsom yang terbelah itu menjadi satu lagi. Dan semua yang ada di belakang mereka itu jadi terkubur hidup-hidup. Saudara, kita melihat
bagaimana itulah lambang baptisan yang pertama. Nah, mereka dibaptis. Itu satu lambang. Bagaimana mereka melewati laut kosong. Mereka dibaptis dan mereka dikuburkan dan mereka dibangkitkan keluar sebagai pemenang. Nah, biarlah pada saat ini kita mau belajar bagaimana akhirnya Amalek itu bisa dikalahkan. Segala kedagingan itu bisa dikalahkan. Seringkali itulah musuh yang pertama orang Kristen di dalam Galatia. Musuh pertama itulah kedagingan kita sendiri. Itu yang harus kita kalahkan. Nah, biarlah pada saat ini ada beberapa strategi peran daripada Musa. Yang pertama, angkatlah Yosua. Angkatlah Tuhan Yesus sebagai komandan perang Anda. Angkatlah Dia, Tuhan Yesus, pimpin hidupku. Engkau yang memimpin dalam peperangan. Apa yang Anda hadapi peperangan saat ini? Peperangan mungkin itu dalam rumah tanggamu yang kacau balau. Peperangan mungkin itu dalam usahamu yang mungkin saat ini juga dalam kondisi yang terpuruk. Mungkin dalam kesehatan juga menghadapi tantangan. Nah, saudara, engkau hanya berkata, Tuhan Yesus, hadirlah dalam kehidupanku. Jamahlah hidupku, Tuhan. Jamahlah keluargaku. Jamahlah bisnisku. Jamahlah kesehatanku. Haleluya. Yang kedua, biarlah kita sebagai keluarga di dalam Kristus, kita mau yaitu mengadakan doa. Bukan hanya seminggu sekali, saudara. Tiap Anda mau tidur, bangun tidur, saudara, tadi dikatakan minimal 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahku. Biarlah sebagai keluarga, sebagai suami istri, sudahkah Anda datang berdoa senantiasa? Yang ketiga, nah, biarlah kau pakai tanganmu ini. Tadi dikatakan tangan itu terangkat kepada Tuhan. Nah, pada saat kita mengangkat tangan kepada Dia, doa Anda bukan mengangkat tangan hanya rutinitas atau mungkin ikut-ikutan kepada yang lain mengangkat tangan, Anda mengangkat tangan. Nah, biarlah mengangkat tangan Anda itu punya satu tujuan, yaitu penyembahan, meninggikan nama Tuhan. Anda mengangkat tangan itu tanda Anda menyerahkan diri. Itu Anda berserah kepada Dia, berserah kepada Tuhan sepenuh. Yang terakhir dikatakan, Tuhanlah panji-panjiku. Tangan di atas panji-panji Tuhan, itu artinya mempersilahkan Tuhan yang berperang melawan Amalek. Kita seringkali gagal, tidak mampu mengatasi Amalek. Itu berbicara kedagingan kita, itu hanya Tuhan yang mampu, saudara. Seringkali paling sulit orang mengalahkan kedagingannya sendiri. Tapi pada saat kita bersandar kepada Dia, tangan di atas panji-panji Tuhan, disitulah Tuhan nanti yang berperan kepada segala kesulitan kita.
Haleluya. Amin.